Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti dan mengadakan webinar penuh ilmu ini bersama secara virtual. Mudah-mudahan kita dapat diberi kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk dapat mengadakan acara seminar ini secara offline. Amin ya Robbal Alamin. Marilah kita ucapkan salawat beriringan salam agar webinar kita ini berjalan secara hikmat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya selaku MC webinar ASIS series ke-9 kali ini. Halo, nama saya Sonia Pesliko, bisa dipanggil Sonia. Izinkan saya untuk menemani kakak, abang, teman-teman semuanya pada kesempatan kali ini. Sebelumnya saya ingin menyapa para narasumber kita kali ini, yaitu Kak Ardila Putri dan Kak Rika Isnarti, dosen Universitas Pertamina. Halo, Kak Rika dan Kak Dila. Halo, selamat pagi. Kak Rika mungkin nggak bisa on video dulu ya, karena Kak Rika lagi ngisi seminar satu lagi, teman-teman. Oke, baik Kak. Kemudian moderator kita yang juga merupakan volunteer ASIS Universitas Andalas, Bang Akram Irman. Halo Bang. Ya, halo Sonia. Oke, and the last but not least, terima kasih kepada seluruh peserta webinar yang sudah dapat bergabung pada pagi ini. Baiklah, susunan acara kita yaitu webinar ASIS series ke-9, yaitu pelatihan pengelolaan jurnal. Baiklah, yang pertama adalah pembukaan MC yang sedang berlangsung, kemudian penyerahan MC ke moderator, mulai sesi pelatihan pengelolaan jurnal bersama pemateri yang dipandu oleh moderator, kemudian sesi tanya jawab, sesi foto bersama dan penutup oleh MC. Langsung saja kita mulai acara kita ini yang akan didampingi oleh moderator kita yaitu Bang Akram. Silakan Bang. Terima kasih kepada MC. Sebelumnya saya akan melepas masker terlebih dahulu agar suara saya lebih terdengar jelas. Mohon maaf karena saya berada di luar ruangan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hadirin peserta webinar yang pada hadir hari ini, langsung saja kita memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi terkait pelatihan pengelolaan yang menjadi tema dari webinar ASIS ke-9 pada hari ini. Adapun setelah ini, akan ada sesi tanya jawab dan diskusi. Namun sebelum itu, saya ingin menyapa sepintas terlebih dahulu, sekaligus memperkenalkan pada kedua pembicara yang akan mengisi materi kita pada hari ini. Yang pertama adalah Kak Ardila Putri, SMA, mana merupakan dosen Universitas Pertamina dengan pendidikan terakhirnya di Strata 2 National Chengchi University di Taipei, Taiwan. Kak Ardila Putri, atau biasanya kami sapa sebagai Kak Dila, juga merupakan alumnus dari HI Unan dan sempat bersama kita untuk menjadi dosen di Universitas Andalas sebelum akhirnya menjadi dosen di Universitas Pertamina. Assalamualaikum Kak. Kepada Kak Dila. Waalaikumsalam, selamat pagi, apa kabar? Kakak bagaimana? Baik juga kan? Alhamdulillah, sangat baik sekali. Terima kasih Kak. Lalu yang pembicara kita yang selanjutnya adalah Kak Rika Isnarti, SIPMA, yang juga merupakan dosen Universitas Pertamina dengan pendidikan terakhirnya di Strata 2 Flinders University, Adelaide, Australia. Kak Rika ini juga salah satu alumnus kita di Universitas Andalas di HI Unan dan sempat bersama kita di Universitas Andalas sebagai dosen tentunya, dan saat ini menjadi dosen di Universitas Pertamina. Dan tentu saja tidak lupa kami hormati kepada Bapak Muhammad Yusra, SIPMA, selaku Direktur Andalas Institute of International Studies,
Dan tentunya kepada yang kami hormati seluruh peserta webinar yang hadir hingga saat ini. Adapun seperti yang telah diumumkan sebelumnya, webinar hari ini mengusung tema tentang pelatihan pengelolaan jurnal. Tema ini dipilih agar kita semua semakin menyadari vitalnya pengelolaan jurnal ilmiah dalam menjalani kehidupan kita selaku akademisi atau kaum epistemik, terutama kalangan kita mahasiswa yang banyak mengalami kebingungan dalam hal tersebut. Diharapkan setelah kita semua menjadi sadar dan terampil dalam mengelola jurnal-jurnal ilmiah dalam menyusun karya ilmiah dalam berbagai bentuk. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam rangkaian acara kita, yakni penyampaian materi yang akan disampaikan terlebih dahulu oleh Kak Ardila Putri, SIP MA. Kepada Kak Ardila, waktu dan tempat disilahkan. Oke, baik. Terima kasih, Akram. Pertama, background-nya bagus sekali ya, tapi saya belum mendapatkan background-nya, jadi saya memakai background Zoom saya saja, karena mungkin bisa di-share oleh teman-teman di grup alumni ASIS, mungkin gitu ya, bisa saya ganti background-nya dengan background. Abang share di kolom chat Dila ya, silakan ya, di semuanya. Siap. Oke, sementara menunggu dari background teman-teman, apakah di sini ada angkatan 2021 atau angkatan 2020? Tidak ada. Kalau seandainya tidak ada, sepertinya saya, ada. Berarti saya harus memperkenalkan diri ya. Karena kalau 2019, 2018, 2017 ke atas, saya rasa kita pernah bertemu. Perkenalkan, saya Ardila Putri. Saya adalah alumni dari jurusan Hubungan Internasional Universitas Andalas, alma mater kita. Kalau bicara ASIS, saya sepulang saya dari Taiwan, dari Taipei, 1,5 tahun saya membersamai teman-teman ASIS. Jadi semenjak pertama saya kembali ke HI Unan, kantor saya itu adalah di ASIS, sampai akhirnya terakhir saya berkantor di ASIS itu adalah tanggal 30 Desember 2019. Saya masih sangat ingat sekali gitu ya. Kemudian sebelum saya lanjut, ini share screen-nya sepertinya saya belum diizinkan untuk sharing PowerPoint. Mungkin kepada host saya mohon bantuannya untuk diizinkan sharing. Sudah bisa, Kak. Oke, sekarang sudah bisa ya. Ya, jadi itulah sedikit perkenalan teman-teman. Ini mantan editor in chief Fetrian. Kalau seandainya kalian lihat salah satu jurnal HI hari sekarang, Fetrian, itu saya dulu mantan editor in chief-nya. Nanti kalau bicara AJIS itu Kak Rika yang mantan editor in chief-nya. Dulu mantan project director-nya ASIS tahun 2019-2020. Menggantikan Kak Rika juga, jadi kami saling menggantikan selama di Universitas Andalas gitu ya. Dan sekarang saya di dosen Hubungan Internasional Universitas Pertamina. Itu saja sedikit perkenalan. Apakah ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke sharing session kita hari ini? Oke, sebentar ya. Oke. Apakah sudah kelihatan PowerPoint-nya, teman-teman? Udah, Kak. Oke. Sudah, Kak. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu Bang Yusra ya, untuk beliau bercerita tentang akan
bikin jurnal ilmiah untuk yang mengelola adalah mahasiswa gitu. Kita sebenarnya dulu Fetrian awalnya itu ditujukan untuk jurnal mahasiswa sebenarnya di awal rancangannya. Tapi waktu berdiskusi waktu itu sebentar ya. Jadi waktu berdiskusi waktu itu dengan salah satu orang pembicara di LPPM dari UGM, beliau bercerita bahwa ketika saya share tentang Fetrian, beliau bilang, sayang sekali kalau seandainya Fetrian hanya sebatas jurnal mahasiswa, karena editorial board-nya Fetrian itu mostly kebanyakan itu adalah orang yang memiliki Scopus ID gitu. Kayak Profesor kayak Ibu Baikwardani, Prof Tirta, Pak Prof Wid gitu ya, Pak Ebihara dan sebagainya. Nah, sayang sekali kalau seandainya itu dijadikan jurnal mahasiswa. Tapi kami waktu itu awalnya berpikirnya karena ini adalah atas nama almarhum Ayahanda Yopi Fetrian ya, makanya kami nyari editorial board yang memang di satu sisi punya kedekatan emosional dengan beliau waktu itu dan juga memang banyak pengalaman gitu. Tapi setelah diskusi lagi dengan banyak orang, banyak kok di berbagai jurusan itu yang jurnal ilmiahnya 2 gitu. Nah, makanya pada akhirnya ini tidak dikhususkan untuk mahasiswa saja. Nah, kemarin waktu Bang Yusra cerita, kalau seandainya jurnal mahasiswa bagaimana, saran saya mending dibikin satu lagi gitu, yang memang diurusi oleh mahasiswa, tetapi editorial board-nya itu adalah dosen. Nah, dibantu oleh teman-teman mahasiswa sebagai yang mengerjakan secara teknis. Nah, sebelum kita lanjut ya teman-teman, kalau seandainya kita bicara tentang manajemen jurnal, Kak Rika itu sudah sangat khatam sekali. Orang-orang yang bekerja di jurnal ini adalah orang-orang yang harus siap dengan tekanan. Apa maksudnya? Kalau teman-teman ASIS yang lama mungkin tahu ya cara kerja dengan saya dan dengan Kak Rika, bahwa ini adalah yang pertama kerjanya pro bono, nggak ada gaji atau apapun yang bisa kalian harapkan di sini. Tapi saya nggak tahu kalau sekarang aturannya di Hayunan seperti apa. Tapi kalau dulu nggak ada yang bisa kalian harapkan dari segi kalau ada yang menginginkan keuntungan gitu. Nah, yang kedua, orang-orang yang di sini itu memang diharapkan adalah orang-orang idealis yang memang ingin belajar gitu ya, dan juga tahan banting. Nah, kalau seandainya tidak seperti itu, maka akan sulit untuk menjalankan jurnal ini. Karena kadang gitu ya, kalau dulu itu untuk Fetrian maupun untuk Ajis, itu biasanya editor kerjanya nggak kenal waktu. Kadang kerjanya itu adalah malam, kadang kerjanya itu subuh gitu. Kadang kerjanya alhamdulillah di waktu jam kerja. Jadi memang ini juga nanti adalah gambaran untuk teman-teman dalam pengelolaan jurnal. Nah, dari cerita Kak Rika ya, kalau orang-orang yang mengelola jurnal ini memang seperti itu, kaum-kaum sufi ya, yang mau bekerja secara ikhlas gitu. Nah, itu sangat saya tekankan dari sekarang teman-teman, agar teman-teman mempersiapkan diri bahwa kerja di jurnal ini nggak hanya kerja ada numpang nama di sana. Anda harus bekerja gitu ya, karena sebuah jurnal yang baik itu ada manajemen jurnal yang begitu banyak yang harus kita kerjakan. Tapi apakah itu sulit? Kayaknya tidak. Buktinya apa? Kita punya role model kayak Kak Rika yang mampu mengantarkan Ajis itu ke Sinta 2. Satu-satunya satu-satunya jurusan HI di luar Sumatera yang bisa ke Sinta 2 gitu. Ada Kak Rika di sana, ada Pak Ikhwan di sana yang memotori itu, dan itu mereka lakukan memang dengan semangat dan idealisme yang sangat tinggi yang sangat perlu kita untuk teladani. Dan saya berharap teman-teman yang nanti akan ada di jurnal ini juga memiliki semangat seperti itu. Nah, untuk
penggambaran secara teknis bagaimana nantinya itu Kak Rika yang akan membahas dengan teman-teman bagaimana soal website, bagaimana soal mereview, editor, dan sebagainya. Sedangkan untuk saya itu baru dasar-dasarnya saja, jadi dasar banget ya, bagaimana sih proses pendirian jurnal, apa sih yang perlu dilakukan step-stepnya untuk mendirikan sebuah jurnal. Nah, yang pertama, ini adalah tentang penentuan nama. Ini kami ambil itu dari tabel akreditasi jurnal yang lama ya. Ini saya ambil. Nah, untuk penentuan nama itu kayaknya sudah ada ya. Saya lihat ada namanya Palito. Ada di sini teman-teman ASIS selain Bang Yus yang tahu apa itu kepanjangan Palito? Nggak ada kepanjangannya, Dila. Nggak ada kepanjangannya. Nah, jadi gini, sebaiknya itu dicari kepanjangannya. Kayak kan contohnya Vetrian ya, Vetrian. Dia ada kepanjangannya Frequency of International Relations. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat itu untuk Pak Yopi gitu, makanya digunakan nama belakangnya Pak Yopi. Tetapi ada kaitannya dengan hubungan internasional. Sama kayak AJIS gitu, Andalas Journal of International Studies. Karena apa? Karena penamaan jurnal ilmiah ini nanti akan dihitung poinnya. Dan dari namanya itu akan terlihat apa sih skop jurnalnya gitu. Kayak Frequency of International Relations. Oh, jadi ini jurnalnya tentang hubungan internasional gitu, atau Andalas Journal of International Studies. Oh, ini terkait dengan international studies. Jadi saat orang baca itu udah kelihatan gitu. Nah, dan nama itu harus kalau bisa spesifik lebih baik, cukup spesifik lebih baik, karena kalau seandainya hanya tidak ada spesifiknya gitu, kayak Palito gitu kan ya, tapi nggak ada pemaknaan dari Palitonya sendiri, saya nggak tahu ya. Tapi kemungkinan kalau menurut saya itu nilainya ketika diakreditasi itu tidak akan terlalu tinggi. Padahal kalau bisa kita ngambil poin salah satunya adalah dari penamaan ini. Jadi mungkin nanti bisa dicari Bang kepanjangan dari Palito gitu. Kalau Vetrian itu kayak gitu juga dulu prosesnya, gimana cari nama. Mungkin Bang Yus juga ingat dulu di grup dosen kita list beberapa nama dan akhirnya ke Frequency of International Relations. Jadi itu satu untuk penentuan nama. Kemudian untuk penerbitan, nanti ini ASIS ya yang akan menerbitkan sama dengan ASIS dan sama dengan Vetrian dan AJIS. Nah, ini sebenarnya kalau seandainya ada bekerja sama dengan organisasi profesi ilmiah itu poinnya akan jauh lebih tinggi. Tapi kalau seandainya di perguruan tinggi saja kayak di ASIS gitu itu udah dapat kok poinnya 2. Jadi ini kayaknya sudah lumayan ya. Kemudian ini ada yang ketiga namanya tentang mitra bestari. Teman-teman ada pernah mendengar mitra bestari di sini? Ada? Akram pernah dengar mitra bestari? Semacam kemitraan dalam penerbitan gitu, bukankah penerbitan dan penyuntingan? Ada yang lain? Ada yang tahu mitra bestari? Nah, mitra bestari ini adalah reviewer. Kalian kalau seandainya ingat kan, dosen kalian sering bilang, teman-teman, ini ada tugas paper. Kalian harus referensinya dari jurnal ilmiah yang review, ada reviewnya gitu ya, jurnal ilmiah yang ada reviewnya, ada penyuntingannya, ada double blind review atau sebagainya. Nah, ini namanya mitra bestari atau kalau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah reviewer. Apa itu reviewer? Nah, saat kita nanti mengelola jurnal, saat si penulis mengirimkan manuskrip ke kita gitu ya, calon bakal artikel yang akan kita terbitkan. Nah,
Tugas pertama dari editor itu adalah kayak dulu Kak Rika dan saya, itu adalah untuk melihat kesesuaian ini akan sesuai nggak tulisan ini dengan jurnal kita. Kalau seandainya ini sesuai, maka kita harus melakukan setelah itu namanya review. Review itu kita kirimkan ke mitra bestari kita. Itu biasanya setidaknya ada 2 orang yang dikirimkan gitu ya. Dikirimkan ke mitra bestari, tujuannya apa? Orang ini menjadi penanggap gitu ya atas calon tulisan yang akan kita terbitkan. Nah, jadi mereka kita akan memberikan beberapa pertanyaan, contohnya apakah jurnal ini sesuai dengan dengan lingkupnya jurnal, apakah nanti terlihat masalahnya, apakah ada kebaruan atau novelties di dalamnya, nanti ada kritik dan saran dari si mitra bestari, terus nanti ada saran keputusan, apakah itu akan diterima, ditolak, atau harus direvisi oleh autor. Nah, ini itu menjadi masukan bagi editor dalam memutuskan apakah calon artikel tersebut, manuskrip tersebut bisa kita terima untuk kita terbitkan di jurnal atau tidak. Nah, itu namanya proses review dan itu harus dilakukan jika seandainya jurnal kita itu jurnal secara profesional gitu ya. Nah, itu makanya harus ada mitra bestari. Walaupun pada saat di AJIS maupun di Vetrian dulu, kadang mitra bestari ini ada namanya, tapi karena mereka terlalu sibuk gitu, ujung-ujungnya yang kerja juga saya kalau di Vetrian gitu ya, Kak Rika kalau di AJIS gitu. Kalau sekarang mungkin Mila, MJ atau Kak Silvi gitu yang nge-review gitu. Tapi ini adalah tugasnya mitra bestari. Untuk teman-teman, makanya harus nanti mempunyai kemampuan pemahaman tentang mitra bestari ini. Karena apa? Editor jurnal bisa saja merangkap menjadi mitra bestari nantinya, walaupun di jurnal tersebut namanya mungkin nanti yang mitra bestarinya adalah Baik Wardani gitu. Tapi sebenarnya yang melakukan review itu adalah Akram Irman. Jadi makanya teman-teman nanti harus paham tentang mitra bestari ini. Kemudian yang kedua, selanjutnya ada juga mutu penyuntingan substansi yang akan dilihat nanti. Ini kalau mutu penyuntingan substansi nanti Kak Rika yang akan bicara. Pokoknya intinya OJS nanti kalian akan punya sistem namanya Open Journal System. Di sana akan ada proses mulai dari autor atau penulis memasukkan tulisannya, kemudian setelah itu mereka diterima oleh editorial board untuk dilihat, ditelaah apakah akan dilanjutkan ke proses review atau tidak. Kalau seandainya tidak berarti ditolak gitu ya. Kalau dilanjutkan ke proses review nanti editor harus memilih siapa reviewernya. Kalau seandainya reviewernya oke, tapi dia bilang saya terlalu sibuk, ya harus kita dari editorial board yang akan bekerja, dan itu sering sekali terjadi gitu ya. Dan nanti pada akhirnya sampai ke penerbitan. Nah, di penyuntingan substansi inilah nanti akan terlihat di OJS dan akan diperiksa oleh orang di perjurnalan. Kemudian tadi mitra bestari atau reviewer. Nah, kalau ini itu namanya dewan penyunting. Ada yang tahu dewan penyunting? Ini kita bahas bagian-bagian di dalam manajemen jurnal dulu ya. Ada yang pernah dengar dewan penyunting? Oke, dewan penyunting itu adalah editorial board gitu. Dewan penyunting ini tadi saya akan bicara tentang editor ya. Nah, editor itu contohnya contohnya Kak Rika dulu, zaman dulu di AJIS dan Vetrian. Nah, kalau dewan penyunting itu adalah orang yang menjadi penasehat dari saya, dari Kak Rika gitu. Kalau teman-teman buka sekarang Vetrian, saya cuma ingat Vetrian ya, karena itu yang saya kerjakan.
Kalau Fetrian itu kalian bisa lihat ada di sana Pak Afri Madonna, ada di sana Bu Baik Wardani, Uni Sylvia Yazid, Ibu Bu Nopi gitu, Pak Edwin Tambunan gitu. Nah, itu adalah Dewan Penyunting. Kenapa kalau secara idealnya Dewan Penyunting ini turut serta dalam menentukan sebuah artikel itu diterima atau tidak. Itu secara ideal ya di jurnal. Tetapi kalau seandainya kita bicara realita di jurnal, apa fungsi orang tersebut? Fungsi orang tersebut adalah untuk kita taruh di website kita. Nanti saat kita menerima artikel, kita akan masuk menggunakan nama orang tersebut untuk kita melakukan kegiatan penyuntingan, kayak yang menerima tulisan, menyampaikan tulisan ke reviewer, dan menentukan tulisan itu diterima atau tidak. Itu kerjaan orang Dewan Penyunting. Dan jujur saja, honestly ya, yang ideal itu jarang terjadi. Jadi yang akan mengerjakan adalah editor yang akan mengerjakan. Saya berharap untuk jurnal mahasiswa ini tidak seperti yang dulu saya dan Kak Rika kerjakan. Dulu Kak Rika itu ngerjain sendiri. Saya ngerjain sendiri gitu. Kalau bisa di jurnal mahasiswa, teman-teman memang sudah mempunyai tugas masing-masing. Contohnya, Dewan Penyuntingnya nanti kita kasih contoh mungkin siapa ya, Kang Asad gitu contohnya, pimpinan AIHI sekarang gitu. Tapi Kang Asad pasti untuk yang editorial board ini, kerjaan editor itu banyak yang beliau tidak bisa kerjakan. Berarti harus ada yang membackup beliau. Contohnya mungkin Anissa yang membackup beliau atau Akram yang membackup beliau. Nah, kalau seandainya kita membackup orang, berarti kita harus paham tugas dari orang tersebut. Kayak dari kalau kalian berperan sebagai Dewan Penyunting, berarti kalian harus paham tugas dari Dewan Penyunting. Kalau kalian seandainya berperan sebagai mitra bestari nanti atau reviewer, berarti kalian harus paham dengan tugasnya mitra bestari. Nah, itu makanya tadi Bang Yusra bilang bahwa nggak mungkin ini satu kali pelatihan, karena harus banyak pelatihan. Saya hari ini hanya memberikan gambaran, sedikit menakut-nakuti, tapi tidak terlalu menakuti ya. Nah, kemudian, itu manajemen jurnal ya. Kemudian yang selanjutnya adalah adanya petunjuk penulisan bagi penulis. Nah, ini tugas kalian untuk menentukan petunjuk penulisan bagi penulis. Nanti saya akan coba perlihatkan yang punya Fetrian seperti apa, yang punya Ajis seperti apa. Itu adalah salah satu langkah nanti yang harus kalian lakukan tentang petunjuk penulisan bagi penulis ini. Dan kalau bisa kerjakan itu bareng-bareng, jangan sampai hanya 1 atau 2 orang aja yang kerja. Oke? Kemudian ada nanti dia lihat tentang mutu penyuntingan, kemudian manajemen jurnal ilmiah itu sama ya dengan ini. Nah, kemudian nanti juga ada penghitungan tentang penampilan, tentang pakai kertas apa, tentang tata letaknya seperti apa, kalian pakai fontnya apa gitu. Coba kalian lihat Fetrian sama Ajis itu fontnya bukan font yang yang general gitu, bukan yang umum biasanya digunakan orang. Nah, kenapa kayak gitu dipilih? Karena itu ingin untuk menunjukkan kekhasannya. Dan itu harus konsisten. Dan kalau bisa dari awal sampai akhir pakai font yang sama. Tidak beda-beda fontnya, harus sama gitu. Dia melihat konsistensi dari penampilan ini, dari layout ini nanti dilihat apakah kalau dia pakai A4, apakah dari vol 1 sampai volume berikutnya itu adalah A4 atau enggak. Jadi ini memang benar-benar tugas yang harus didesain dari awal gitu. Kemudian juga kalian juga harus nanti di editor, di ASIS itu menentukan tentang berapa kali sih terbitnya, berapa kali sih terbit dari jurnal ilmiah ini, kemudian juga apakah 2 kali setahun contohnya, atau berapa kali setahun, kemudian bulan apa sih penerbitannya gitu. Kalau kayak si Fetrian itu Maret sampai Agustus 1, September sampai Februari 1.
Jadi dia 2 nomor gitu ya di setiap 1 tahun. Nah, kalau teman-teman nanti seperti apa? Apakah mungkin 5 terbitan setahun gitu ya, sekali 2 bulan atau kayak gimana, itu kembali untuk dibicarakan berapa. Kemudian nanti tentang halaman dan sebagainya itu juga perlu dibicarakan. Nah, kerjaan selanjutnya adalah tentang penyebarluasan. Ini Palito sudah punya Google Scholar belum? Belum kayaknya ya, karena kita memang dari awal gitu. Nah, nanti teman-teman harus bikin akun Google, kemudian harus masukin tulisan ini ke Google Scholars nanti gitu. Kemudian juga mungkin dengan pengindeks lain. Kemudian juga ada namanya DOI, itu DOI nanti akan dikasih sama orang-orang LPTIK biasanya Pak Pram gitu yang nge-setting DOI. Kemudian kita setiap penerbitan nanti akan punya DOI kita. Saat kita sudah publish, dia akan keluar, akan generate DOI-nya. Kayak gitu kalau di Vetrian dulu. Nanti untuk AJIS mungkin bisa diceritakan oleh Kak Rika. Nah, kemudian ini yang paling penting juga tentang plagiarisme, isu-isu plagiarisme. Jadi teman-teman mungkin harus mulai familiar dengan kayak Turnitin, salah satunya untuk mengecek plagiarisme gitu. Nah, kalau seandainya kita lihat dari cerita saya yang tadi, mungkin kesimpulan sedikitnya seperti ini ya. Ini PowerPoint-nya Kak Rika waktu sharing session di Universitas Pertamina. Ini adalah proses gitu ya, proses jurnal. Jadi ada namanya inisiasi, ini yang sekarang kita lakukan, bangun dari awal jurnal tersebut, nanti kita persiapan untuk penerbitan gitu, dan juga memastikan poin-poin di dalam akreditasi itu terpenuhi. Apa poin akreditasi? Itu yang ada di tabel-tabel yang tadi saya perlihatkan. Itu adalah poin-poin akreditasi. Oke? Nah, ada beberapa hal, ada beberapa prosedur yang harus dilakukan. Yang pertama tentang indeksasi, teman-teman nanti di ASIS harus mengurus ISSN. Ini diurusnya ke LIPI. Ini ISSN urusannya ke LIPI. Kemudian ada DOI, Digital Object Identifier. Beruntungnya kalau UNAN itu biasanya LPTIK udah punya, jadi cuma minta tolong aja ke Pak Pram gitu. Kemudian nanti juga ada plagiarism check, ini nanti dimasukkan ke Turnitin gitu ya. Jadi harus salah satu alat yang bisa digunakan untuk deteksi plagiarisme ini adalah Turnitin. Kemudian indeksasi, ini nanti kerjaan teman-teman itu adalah dengan Google Scholars, bikin akun di Google Scholars untuk jurnal Palito ini, kemudian masukin berbagai artikel ke sana. Nah, tapi yang paling penting sebenarnya apa? Kita tadi lihat ada namanya inisiasi. Nah, teman-teman itu harus menentukan users terlebih dahulu. Siapa yang akan jadi editor, siapa yang akan jadi editorial board, kemudian siapa yang akan jadi reviewer. Nah, ini perlu untuk dibicarakan dan dipikirkan siapa orang-orangnya. Kemudian penentuan fokus and scope. Fokus dan skopnya apa dari jurnal tersebut. Kita akan coba lihat di Vetrian dan AJIS nanti apa fokus dan skopnya. Kemudian kebijakan jurnal, ini tentang kebijakan baik itu tentang stylenya, kemudian tadi yang layout dan sebagainya gitu ya. Kemudian juga penampilan, ini ya layout tadi. Kemudian platform ini adalah penggunaan OJS gitu. Nah, kemudian ada overflow, ini Kak Rika yang akan jelasin nanti. Ini sudah saya jelaskan tentang persiapannya. Nama jurnalnya apa? Kelembagaan penerbitnya bagaimana?
fokus dan cakupannya apa, pingin tampilan seperti apa, kebijakannya kayak etiknya seperti apa, kemudian adakah uang processing charge gitu, orang yang menerbitkan artikel, apakah itu nanti akan bayar atau tidak, kemudian kalau seandainya ada plagiarisme, bagaimana kebijakan retraksinya, dan sebagainya. Ini pihak-pihak yang terlibat, tadi kita sudah bahas tentang editor atau dewan penyunting. Oke, yang perlu dipastikan adalah memilih dewan penyunting itu adalah orang-orang yang memang benar-benar pernah menulis. Jangan terkejut ya, banyak juga dosen-dosen yang ternyata nggak pernah publikasi jurnal gitu. Nggak pernah publikasi di jurnal, nggak ada artikel jurnalnya. Nah, kalau dosen seperti itu nggak usah dilibatkan. Kalau bisa yang dilibatkan itu adalah dosen-dosen yang mempunyai track record publikasi. Oke, nah untuk reviewer juga begitu gitu. Nah, nanti kalau dari tim teknologi informasi itu adalah orang-orang yang akan memanage website, baik itu yang ada di TIK, yang ada di LPTIK kayak Pak Pram nanti gitu. Tapi Pak Pram itu perannya beliau adalah ketika kita bermasalah itu memang bukan masalah yang bisa kita selesaikan, baru Pak Pram yang turun tangan. Tapi kalau kayak mendesain website, apa isi website, itu semua itu urusan kita. Oke, kemudian penulis. Nah, ini stakeholders yang lain gitu ya. Nah, ini platform OJS, ini yang di-share sama Karika waktu itu adalah GISEA. Ini adalah jurnalnya HI Universitas Pertamina yang jadi editor teknisnya, technical editornya itu adalah Karika sekarang. Kalau ada teman-teman yang menulis tentang isu energi bisa dikirimkan ke GISEA. GISEA tulisannya berbahasa Inggris dan penulis itu dapat duit kalau nulis di GISEA. Oke, sedikit promo ya. Nah, itu tadi gambaran ya tentang artikel pengelolaan jurnal. Nah, lalu terus apa dong Kak yang harus kita lakukan? Kita masih sangat awam sekali untuk ini gitu. Nah, langkah awal itu adalah bikin konsep jurnal segera. Siapa editornya nanti? Saya yang akan jadi editor bisa Bang, yang jadi editor in chief-nya Bang? Dia kayaknya, kemungkinan dia. Dia 08 tuh dilarang. Kok Ila nggak bisa dengar suara Bang Yus ya? Dengar ada. Halo? Ya, dia Ya, kemungkinan. Oke, Kak Dia. Berarti Kak Dia nggak ada sih kok Bang? Nyo sedang tes hari kok sama Wima. Oh, oke. Tes itu ya, tes SKB. Oke, mungkin nanti gitu ya, terkait dengan jurnal ini yang akan banyak teman-teman memainkan peran itu adalah editor in chief. Karena editor in chief yang akan meng-guide kalian apa sih yang harus kalian lakukan gitu. Nah, sebentar. Ini udah lihat belum ya tentang langkah-langkah awal yang harus dilakukan? Teman-teman sudah lihat kah? Udah kelihatan langkah awal apa yang akan dilakukan? Ya, oke. Yang pertama itu adalah bikin konsep jurnal. Bikin konsep jurnal ini teman-teman, baik teman-teman, mungkin nanti teman-teman di ASIS perlu untuk membantu Kak Dia gitu ya, untuk mengonsep jurnal ini. Pertama namanya kan sudah ada ya, Palito, tapi ada PR-nya tadi. Mohon untuk dicatat ya, siapa notulensinya di sini.
Ini kalau sama saya sama Kak Rika, kalau seandainya nggak ada notulensi ini Kaneari gitu ya. Kalau anak-anak 2015, 2016, 2017 tahu betul gimana cara kerjanya di ASIS ya. Pertama PR-nya itu adalah Palito itu ada baiknya. Ini saran, tapi nggak tahu deh nanti Kak Rika gimana. Sebaiknya cari nama panjangnya, tetap brandingnya adalah Palito, sama kayak Vetrian, brandingnya Vetrian gitu, tapi dia punya Frequency of International Relations. Kalau Palito apa? Nah, itu perlu dirembukkan. Kalian carilah alternatif nama teman-teman di ASIS. Saya rasa kalian adalah kaum milenial yang sangat kreatif ya. Kemudian kayak kontak jurnal, kalian perlu, ini catatan untuk teman-teman ya, jangan nanti Kak dia aja yang ngerjain, jangan sistem lama dipakai gitu. Sekarang sistemnya adalah sharing kerjaan. Oke, kontak, bikin Gmail, satu, email Gmail untuk Palito, itu bikin. Kedua, emailnya Universitas Andalas. Kalau email Universitas Andalas untuk jurnal biasanya dibikinkan oleh LPTIK. Coba dicek lagi apakah sudah dibikinkan oleh LPTIK atau belum. Kalau seandainya belum, berarti Surati nanti LPTIK. Mungkin kalian bisa dibantu oleh Bang Yusra sebagai sekretaris prodi nanti. Berarti kalian mungkin bantu nganterin ke sana gitu dan bantu untuk memfollow up atau bagaimananya. Kemudian teman-teman harus diskusikan bersama-sama berapa kali terbit dalam setahun. Volumenya berapa gitu ya, vol 1 nomor sekian gitu ya, atau nomornya berapa gitu. Siapa tahu mau 4 kali gitu, karena semangat ya, editornya banyak di sini gitu. Kemudian kalian harus menentukan fokus dan skopnya jurnal. Ada yang tahu apa itu fokus dan skop jurnal? Oke. Ini adalah contoh Vetrian. Teman-teman bisa buka nanti Vetrian sama Ajis untuk memahami manajemen jurnal, apa aja sih isi website dari jurnal. Ini adalah fokus and scope-nya jurnal gitu. Nah, tentang jurnal. Apa sih fokus dan scope-nya? Nah, kalau seandainya ini kan dia bilang it seeks to publish leading scholarship that engage with theoretical, empirical, normative subject in international relations. Oke, dia welcome manuscript from all perspective and scholarship, gitu ya. Nah, ini adalah Vetrian. Kalau kalian fokusnya kemana nanti? Contohnya apakah segala hubungan internasional gitu ya, pertaining to international relations, atau contohnya kayak GCA-nya Universitas Pertamina, dia khusus untuk yang isu energi. Jadi fokus and scope-nya itu adalah isu energi, tidak di isu-isu yang lain. Jadi teman-teman nanti bersama Kak Dia, silakan tentukan fokus dan scope jurnalnya apa. Atau kalian mungkin nanti yang non-tradisional issues gitu ya, atau ya terserah lah gitu. Kemudian yang ketiga, kalian perlu membuat author guideline. Oke, tolong catat ya. Ini nanti saya tanya catatan kalian. Percuma aja saya ngomong kalau seandainya nggak ada yang nyatat nanti ya. Nah, author guideline ini contohnya seperti apa? Oke, kita kembali lagi sharing. Oke, author guideline. Nah, ini adalah author guideline. Kalian harus tentukan formatnya apa. Biasanya formatnya Microsoft Word gitu ya. Ini sebenarnya bisa kalian copy paste, tapi nanti kalian ubah sesuai dengan gayanya si jurnal Palito. Artikel length-nya berapa? Panjang artikelnya berapa? Apakah 4.000 sampai 6.000 juga? Atau mungkin 3.000 sampai 5.000 karena ini mahasiswa atau seperti apa? Itu harus kalian tentukan berapa artikel length-nya. Kemudian menggunakan bahasa apa? Kalau GCA itu adalah full in English. Dia harus berbahasa Inggris gitu. Kalau
Fetrian dulu dia bisa berbahasa Inggris ataupun berbahasa Indonesia. Bisa dua bahasa. Nah, itu kembali lagi. Kemudian kalian harus menentukan artikel organization-nya seperti apa. Apakah dia imbrat atau non-imbrat. Apa itu imbrat? Imbrat itu setidaknya dia punya introduction, kemudian method gitu ya, kemudian result, kemudian analysis, dan discussion. Itu imbrat namanya. Atau non-imbrat. Itu kembali lagi ke konsepnya kalian ingin seperti apa. Nah, kemudian author detailnya seperti apa, biografi, bla bla bla. Pokoknya ini berarti struktur penulisan gitu ya. Jadi kalian harus punya author guideline. Gimana sih gayanya Fetrian, gayanya Palito yang harus diikuti oleh penulis yang ingin mempublish artikelnya di jurnal Palito. Tentukan ini. Kalian bisa buka sekarang Fetrian ataupun Aziz. Oke? Bagaimana sih author guideline? Apa itu author guideline? Nah, nanti kalian juga tentukan kalian pakai stylenya apa. Kalau Aziz sama Fetrian itu pakai Chicago manual, pakai Chicago dia. Pakai Turabian, bukan Chicago, pakai Turabian. Kalau Gisea itu dia pakai apa style. Nah, kalau Palito mau pakai apa? Mau pakai Turabian kah? Mau pakai apa style kah? Atau mungkin mau pakai style-style penulis cara reference atau apa sih bahasa Indonesianya reference? Ada yang tahu? Langgam, Bu Dila. Tuh ada Kak Rika di sini. Langgamnya seperti apa gitu? Kalian mau pakai langgam seperti apa? Nah, itu perlu teman-teman tentukan. Nah, setelah itu yang perlu juga ditentukan itu adalah template-nya seperti apa. Template-nya nanti akan seperti apa. Nah, kalau template itu contohnya adalah kalian bisa lihat juga mau kalian lihat di Fetrian bisa, mau kalian lihat nanti di Aziz juga bisa. Ini Kak Rika adalah orang yang sering mengerjakan ini dulu di awal-awal. Nah, ini adalah template-nya Fetrian. Nanti aja silakan lihat juga. Template ini gunanya apa? Ini menunjukkan ciri khas masing-masing jurnal nanti gitu. Kalian gaya di jurnal kalian itu akan nanti seperti apa? Nah, itu harus ditentukan. Catat selanjutnya, kemudian itu tadi tentang konsep ya, konsep jurnal. Apa yang akan kalian lakukan tentang desain jurnal kalian. Kemudian hal kedua yang perlu kalian lakukan itu adalah menghubungi orang-orang yang berpotensi untuk menjadi editorial board atau dewan penyunting dan reviewer atau mitra bestari. Dan dia harus berasal dari berbagai institusi, nggak bisa dari UNAN aja semua gitu. Kalau hanya dari UNAN aja semua nanti poinnya kurang ya kayak. Nah, teman-teman perlu untuk cari orang-orangnya. Silahkan list orangnya, nanti berarti teman-teman yang administratif berarti nanti akan ngirimin surat, email, menghubungi, bla bla bla. Dan biasanya minta bantuan ke dosen. Dosen biasanya banyak kenalan-kenalannya. Nah, kemudian teman-teman juga perlu mengumpulkan tulisan, melakukan manajemen jurnal secara online dan yang lain, itu mungkin pelatihannya nanti dengan Kak Rika gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah untuk pengurusan ISSN. Pengurusan ISSN itu dilakukan saat kalian sudah mempunyai desain jurnal kalian. Sekalian sudah punya desain jurnal kalian, sudah punya nama jurnal, sudah ada websitenya, kemudian sudah ada cover jurnalnya seperti apa gitu. Setelah itu kalian ajukan pengurusan ISSN. Pengurusan ISSN ini waktu pengurusan Fetrian itu diajukan ke LIPI atas nama ASIS gitu ya, sebagai penerbit, ditandatangani sama si editor in chief. Itu dulu. Nah, kalau sekarang mungkin nanti bisa ditanya ke Kak Rika. Nah,
terakhir ya, dalam bikin jurnal ini teman-teman menyenangkan. Ini akan mengajarkan kalian nanti tentang sifat-sifat yang sangat baik sekali ya. Kalian lihatlah seorang Rika Isnarti seperti apa gitu ya, yang punya kemampuan yang begitu banyak. Nah, nanti semoga saja nanti teman-teman juga punya kemampuan seperti itu. Nah, kemudian apa lagi ya? Nah, ini kayak hal-hal teknis seperti ini perlu teman-teman bikin dari sekarang. Kayak header-nya akan seperti apa. Di sini ada yang bisa desain kah? Ada yang bisa desain? Nah, ini nanti kalian perlu bikin desainnya akan seperti apa. Header dari jurnal kalian, template jurnal kalian akan seperti apa. Kemudian juga kayak ini, cover jurnalnya seperti apa. Ini cover jurnal ini yang bagian yang manis ini, yang mengukir-ngukir ini adalah bagian dulu Rika ini, yang gambar. Nah, siapa tahu nanti ada juga dari kalian yang punya kreativitas untuk menggambar covernya akan seperti apa gitu. Nah, silahkan nanti didiskusikan dengan teman-temannya. Saya rasa itu saja, karena tugas saya di sini hanya sebagai pengantar. Yang akan banyak berbicara nanti itu adalah Maha Guru, yaitu Rika Isnarti, yang sudah malang melintang bertahun-tahun di perjurnalan, dan juga beliau prestasinya udah banyak banget ya kalau kita bicara jurnal, dan ya tadi yang saya katakan, sudah mengantarkan Ajis ke Sinta 2. Saya kembalikan lagi ke moderator. Pas ngajarin orang. Ya, terima kasih banyak Kak kepada Kak Dila atas penyampaian materinya yang sangat menarik dan mengantarkan kita untuk mengetahui bagaimana sih mengelola jurnal secara dasarnya dan secara mendasarnya dari begitu Kak. Untuk adalah penyampaian materi dari Kak Rika Isnarti, SIPMA. Kepada Kak Rika, waktu dan tempat disilakan. Oke, terima kasih Akram. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya melanjutkan untuk materi, saya ingin menyapa dulu. Pertama kali ada Bang Yusra yang sudah menginisiasi untuk melaksanakan acara ini. Dan juga kemudian saya ingin menyapa adik-adik saya dari HI 2015 yang merupakan the first volunteers-nya yang ada di ASIS. Ada Umam, ada Erti, Irga, Erwin, Devi, dan juga Cindy ada di sini. Apa kabar? Ketemu lagi di sini. Kemudian saya juga ingin menyapa adik-adik saya dari HI Unan yang saya nggak tahu nih saat ini angkatan berapa. Yang terakhir saya cuma ketemu nih angkatannya Akram kalau nggak salah. Akram kayaknya udah SIP juga ya Akram ya, udah sarjana ya. Salam kenal untuk adik-adik semuanya. Senang bisa kembali lagi ke rumah sendiri, ke kandang sendiri, dan balik lagi untuk berbagi ilmu dengan adik-adik semua melalui jurnal. Tadi Bu Ardila ataupun Kak Dila sudah menyampaikan beberapa materi tentang apa yang harus kita lakukan untuk jurnal dan kemudian bagaimana menyiasatinya dan lainnya. Topik saya adalah saya akan lebih banyak masuk kepada substansi nantinya, tapi sebelumnya saya akan ulas beberapa hal terlebih dahulu. Pertama, kalian harus pahami bahwasanya kita mempunyai pedoman jurnal yang terbaru untuk akreditasi, dan itu besarannya kalau yang dulu itu manajemen lebih tinggi dibandingkan dengan substansi. Nah, kalau untuk yang akreditasi dari 2001 sampai dengan ke atas, karena kemudian kementerian pisah antara Dikti dengan BRIN, itu dipecah sehingga nilai substansi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nilai manajemen Kemudian tadi juga Bu Dila sudah sampaikan beberapa hal tentang judul dan lainnya sampai kepada langgam. Nah, saya perlu untuk mengulas hal ini sedikit
karena pertama ini akan ada kaitannya dengan substansi nantinya. Karena kalau ternyata nama jurnalnya belum sampai clear, itu substansinya akan sangat berpengaruh. Begitupun juga dengan template yang akan kita gunakan, daftar referensi, langgam, dan juga hal-hal lainnya. Maka yang pertama, beberapa hari yang lalu ketika dikabari oleh Pak Yusra bahwasanya kita ingin punya jurnal satu lagi, di mana kemudian targetnya adalah untuk mahasiswa, dan kemudian namanya Palito gitu loh. Saya kemudian belum sempat tanya lagi, ini Palitonya singkatan dari apa. Awalnya saya kira ini adalah Publication in International Theory atau Perspective on International Relations Theory gitu loh. Mungkin kayaknya singkatannya itu kali ya gitu loh. Tapi saya belum dapat, makanya saya pengen tanya sebenarnya di sini gitu loh. Apakah ini publication atau perspektif atau apa? Nah, mungkin ini nanti juga bisa digunakan untuk kepanjangan dari Palito sendiri sebenarnya. Sama juga dengan awalnya ketika kami menginisiasi Vetrian sebagai jurnal yang awalnya akan kita gunakan untuk mahasiswa. Awalnya kita sepakat pokoknya namanya harus Vetrian gitu loh. Kita nggak mau tahu, pokoknya harus Vetrian karena kita dapat keilmuan tentang jurnal dan lainnya itu dari almarhum Pak Yopi, maka kita dedikasikan ini untuk beliau. Tapi kemudian harus cari lagi singkatannya apa. Maka kemudian saya harus putar otak, apa kepanjangannya Vetrian, dan saya hasut Bu Ardila untuk bilang, kamu sumon ya dosen-dosen yang lain, pilihnya Vetrian, pilihnya harus Vetrian. Supaya kita bisa dapat satu dedikasi ini. Nah, mungkin ini yang pertama harus ditentukan, ini perspektif atau publication, karena awalannya adalah P biasanya. Atau mungkin kalian bisa cari yang lainnya. Kalau yang saya usulkan mungkin ada yang dua tadi, Perspective on International Relations Theory, ataupun Palito, atau Publication on International Relations Theory, gitu loh. Sama juga jadinya Palito juga kemudian. Nah, kenapa ini akan erat kaitannya? Ketika kita sudah memilih nama kita ini, itu akan menjadi ciri khas kita. Kita itu berada di keilmuan yang mana dianya. Kita ada di bidang yang mana di dalam banyaknya jumlah keilmuan ini. Apakah masuk kepada arts, humaniora, social science, ataupun lainnya. Dan itu kemudian akan menentukan gaya template dari yang akan kita gunakan, juga menentukan gaya referensi kita. Kemudian, seperti yang tadi Bu Ardila katakan, kita ada pakai, Ajis itu pakai Turabian, Vetrian itu dia pakai Chicago, dan kemudian tadi ada contohnya lagi, Jisia itu dia pakai apa. Nah, ketika kalian berada di ranahnya social science ataupun di ranah sosialnya humaniora, kalian harus tentukan ini mau pakai langgam apa yang sesuai dengan keilmuan kita. Karena kayaknya bukan tidak mungkin ya, tapi kemudian tidak lazim bagi orang sosial untuk menggunakan langgam IEE kemudian untuk penulisan daftar referensinya dan lainnya. Yang notabene itu adalah lebih banyak digunakan oleh orang-orang pada keilmuan komputer, engineering, ataupun lainnya. Nah, sehingga ini cukup menentukan sekali. Maka PR terbesar kalian yang pertama ketika nanti akan manage jurnal terbaru adalah tentukan jurnal ini berada di bidang apa, dan kedua, dia ada di langgam yang sebelah mana kemudian. Itu dia. Kemudian izinkan saya untuk share screen untuk materi pada hari ini yang bisa saya sampaikan. Oke, saya rasa bagian ini tadi sudah lebih banyak disampaikan oleh Bu Ardila kepada kita semua, apa yang harus kalian persiapkan terlebih dahulu sebelum kita terjun pada manajemennya jurnal itu seperti apa. Pertama tadi sudah dijelaskan bahwasanya kita harus menentukan terlebih dahulu targetnya, usernya nanti akan siapa. Apakah ini akan jadi jurnal mahasiswa, ataupun ini nanti akan jadi jurnalnya sarjana, yang sudah punya pengalaman yang lebih untuk penelitian, ataupun mahasiswa yang sudah magister, ataupun seperti apa. Itu kalian harus tentukan dulu, nih target kita itu siapa, itu yang pertama. Yang kedua tadi fokus, skop, kebijakan, penampilan, platform, tadi sudah dijelaskan juga oleh Bu Ardila. Kemudian nanti ada ISSN yang harusnya kalian urus, dan enaknya itu hari ini ISSN itu semuanya online platformnya. Jadi kemudian kalian tinggal masuk saja kepada ISSN-nya LIPI, terutama di versi yang keduanya, karena versi yang pertama itu sudah full sekali. Nah, di sana nanti ada satu surat yang harus kalian persiapkan. Jadi untuk ngurus ISSN itu syaratnya adalah yang pertama harus terbit dulu satu isu atau satu nomor untuk bisa mengurus ISSN. ISSN ini artinya adalah akta kelahiran jurnal kita. Artinya ketika nggak ada ISSN, orang nggak bisa mengakui bahwasanya jurnal kita itu eksis gitu loh. Jurnal kita itu ada.
Jadi ini yang harus diurus pertama kali. Dia bisa diurus kalau sudah ada satu isu yang sudah terbit. Yang kedua, kalian harus kemudian menyiapkan satu surat. Ini dia mintanya tanda tangannya adalah dari dekan untuk pengurusannya. Dan formnya itu sudah bisa di-download di ISSN-nya IP biasanya. Jadi tinggal mengikuti formnya, apa nama jurnalnya, dan lainnya. Nah, hint dari saya, untuk penamaan jurnal ini dan juga publikasinya yang siapa yang akan mempublish, usahakan itu sama gitu loh. Jadi dalam artian kalau publikasinya adalah Prodi HI Unan, ya Prodi HI Unan. Kalau ternyata publikasinya adalah ASIS, ya publikasinya adalah ASIS. Karena ini cukup penting nantinya, ketika semuanya kita punya, substansi bagus, penamaan jurnal bagus, tapi di SSN kena, akreditasinya gagal kemudian. Nah, ini yang paling penting untuk diperhatikan pertama kali. Yang ketiga, nanti kita akan diminta untuk melakukan bayaran sekitar 125.000 kalau saya nggak salah kemudian. Atau saya nggak tahu, karena kabarnya ketika kementerian dipecah, ini akan ada biaya yang digratiskan kemudian. Tapi saya belum dapat informasi terbarunya. Yang kemudian harus kita bayarkan, dan kemudian itu prosesnya cukup singkat sebenarnya, hanya sekitar 2 minggu hari kerja paling lama, dan kita sudah dapat kemudian ISSN-nya. Yang diurus itu adalah ISSN online, bukan yang print ya, kecuali kalau kita mau mencetak edisinya nanti yang print. Jadi jangan sampai terbolak-balik nantinya. Dalam ISSN ini dia udah harus clear semuanya, baik kebijakannya, layout-nya, dan lainnya, karena kita sudah terbit satu edisi, dan kita sudah tentukan kapan edisi itu akan diterbitkan. Antara apa? Apakah terbit dalam setahun 3 kali, 5 kali, atau bahkan setiap bulan. Itu dia yang perlu saya tambahkan. Kemudian ini tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ardila, nama jurnal, kenamaan, fokus, dan lain segala macamnya. Saya akan masuk lebih kepada substansialnya seperti apa dianya. Jadi pada saat nanti ketika sudah ditentukan nama jurnalnya apa, platformnya apa, kebijakannya apa, hal yang selanjutnya kita tentukan adalah siapa saja yang akan menjadi orang-orang penggerak di dalam jurnal kita. Itu dia. Walaupun mungkin secara penamaan nanti kalian akan mengenal di dalam OJS itu namanya semuanya bukan nama kalian, tapi mungkin itu adalah nama-nama dosen. Tapi kalian kemudian harus paham siapa saja orang-orang yang ada di dalam jurnal. Nah, ini adalah orang-orang yang biasanya kita acknowledge ke dalam jurnal kita. Yang pertama itu ada administrator. Ini adalah dia yang mengatur keseluruhannya, konfigurasi situs, tampilan, history, publikasi, policy, dan lainnya. Dan ini adalah orang yang seharusnya cukup paham masalah OJS dan juga yang lainnya. Untuk belajar lebih jauh tentang administrator ini mungkin kalian nanti bisa kontak Bu Mariam, karena Bu Mariam adalah editornya DOAJ, yang tentu pengalaman dan juga acknowledge beliau jauh lebih mumpuni untuk masalah ini. Kemudian ada manajemen jurnalnya atau orang yang akan melakukan manage, tapi dia nggak masuk ke dalam persoalan-persoalan IT biasanya. Nah, bedanya dengan administrator, dia biasa di sana. Tapi dia lebih banyak kemudian memanage tulisan. Kemudian ada editor sampai kepada kemudian proofreader namanya. Jadi editor ini yang melakukan proses awal naskah masuk, dia melakukan filterisasi, sunting, dan kemudian sampai ke proofreader yang nantinya akan finalisasi naskahnya untuk dia kemudian siap terbit. Kemudian ada penulis, tentu orang yang memasukkan artikelnya kepada jurnal kita atau tempat publisher kita, dan nantinya ada pembaca atau orang yang akan melihatnya. Nah, ini bisa dilihat sendiri, ataupun mungkin bisa di screenshot ya, tapi orang yang ada di sini nggak usah di screenshot, jadi nyampe ke sini aja. Bagian-bagiannya seperti apa, dan kemudian siapa saja orangnya yang nanti harus kalian tentukan di dalam sebuah OJS itu nantinya. Jadi dari sekarang mulai bisa dibagi nih, umpamanya ternyata tim kalian ini ada sekitar 12 orang. Siapa nanti yang in charge sebagai bayangannya editor, siapa yang nanti yang in charge sebagai bayangannya editor bagian, ataupun section editor, kita kenal nanti di dalam OJS sistemnya, copy edit, dan juga segala macamnya. Nah, saya akan masuk kepada hal bagaimana sebuah tulisan itu sampai akhirnya kepada kita publikasi. Jadi sederhananya sebenarnya flowchart-nya itu seperti ini. Ketika ada satu author, dia melakukan submission kepada jurnal kita kemudian akan melakukan beberapa proses di dalam. Pertama, kita akan melakukan proses editing, itu akan masuk di editor.
Kemudian kita akan masuk kepada proses reviewing lagi, yaitu kemudian kita akan scanning lagi kontennya seperti apa. Kemudian ini akan balik lagi kepada autornya, dan kemudian akan balik lagi kepada editor untuk kemudian dia finishingnya seperti apa di akhir, dan kemudian dia akan publish di akhirnya. Saya akan jelaskan satu persatu, nanti alurnya akan seperti apa. Nah, jadi ini nanti alur yang akan kalian kerjakan ketika nanti jurnal ini tuh sudah jadi dianya seperti apa. Mulai daripada saat unggah artikel, penugasan editor, masuk lagi ke section editor, reviewer, dan lain-lainnya. Itu yang akan nanti kita lakukan ketika jurnal ini ada. Kalau mau versi yang lebih kompleksnya, ini versi yang lebih kompleksnya, yang nanti mungkin saya rasa kalian bisa baca sendiri dianya seperti apa. Nah, kemudian bagaimana caranya ketika kita sudah memasuki sebuah artikel, atau kita udah punya nih artikel yang ada pada jurnal kita. Pertama kita tentukan dulu, tentu artikel yang targetnya, jurnal yang kemudian targetnya itu adalah scholars yang sudah punya experience, contohnya adalah yang sudah punya pengalaman untuk penelitian, tentu akan beda gaya penulisannya dibandingkan dengan mahasiswa ataupun students yang baru berusaha untuk mengenal yang namanya publikasi. Tentu ini akan sangat berbeda sekali. Sehingga penting bagi kita untuk editor, kemudian untuk menjamin bagaimana dengan kualitas autor kita kemudian tetap bisa menemukan bahwasanya jurnal ini adalah jurnal yang nggak abal-abal, dalam artian kualitas jurnalnya tuh ada. Nah, yang pertama kali ditentukan di sini, sama seperti tadi yang sudah dibilang oleh Bu Ardila, itu adalah tentukan terlebih dahulu jurnal ini akan punya struktur apa, apakah imbrat ataupun non-imbrat biasanya. Yang paling banyak kita gunakan itu adalah imbrat biasanya, karena itu lebih mudah bagi kita nanti untuk mengakses ke dalam indeksasi yang levelnya adalah internasional, dibandingkan nanti dengan sistem yang non-imbrat biasanya. Karena non-imbrat akan banyak lagi yang harus kemudian kita isi, database dan lainnya, kebijakan dan lainnya. Yang pertama biasanya jurnal itu ada bagiannya seperti ini. Pertama otomatis akan ada judul, akan ada penulis, dan juga asalnya dia dari mana. Biasanya akan ada emailnya, kemudian akan ada abstrak, dan juga akan ada kata kunci. Kemudian ada bagian utamanya, ada latar belakang, ada metode, hasil pembahasan, dan lainnya yang sesuai dengan imbrat yang tadi. Kemudian bagian akhir, referensi, dan juga lainnya. Nah, sebagai editor, apa sih bentuk pekerjaan yang akan kalian lakukan pertama kali? Ini hanya gambarannya ya. Mungkin akan terlihat lebih mudah, tapi nanti pada praktikalnya seperti apa, susahnya seperti apa, kalian bisa tanya sendiri sama Kak Umam ataupun Kak Erti yang ada di sini. Yang pertama itu adalah ketika satu artikel masuk, kalian harus pastikan terlebih dahulu dia sesuai atau tidak dengan template yang sudah kita gunakan. Dengan template yang tadi sudah kita rancang nih di awal gitu loh. Yang tadi jadi PR kalian yang sudah dijelaskan oleh Bu Ardila. Sesuai nggak sih di template-nya? Ada judulnya nggak? Judulnya itu sesuai nggak dengan yang kita inginkan? Contoh, judulnya itu harus 15 kata maksimal kata kalian. Ternyata dia nulis judul dalam 25 kata. Artinya nggak sesuai kan? Maka itu kemudian jadi salah satu poin temuan. Kemudian dia ada penulisnya nggak di sana? Atau ada lembaga nggak yang dia cantumkan? Mungkin di dalam susunan artikelnya nggak perlu ya, tetapi di dalam metadata OJS-nya itu dia tampilkan, which is okay artinya. Kemudian dia punya abstrak nggak di sana? Nah, abstraknya ini sesuai nggak dengan panduan yang sudah kalian kerjakan? Contoh, kalian pengennya abstrak itu hanya dalam 100 sampai dengan 250 kata. Dia sesuai nggak di sana? Dan di dalam abstrak itu harus ada beberapa hal yang perlu termuat di dalamnya. Ini mungkin bisa nanti adik-adik gunakan juga untuk ketika kalian menulis sebuah artikel ilmiah, atau nanti ketika disuruh sama dosennya bikin paper. Apa aja yang harus dimuat di dalam abstrak itu? Pertama, dia harus memuat tujuan dari penulisan itu apa. Artikel itu dia tulis untuk apa sih gitu loh? Untuk menjawab pertanyaan apa. This article explain about what? This article assess about something. This article compare and contrast about something. Itu harus ada tulisan seperti itu yang kalian temukan di dalam abstrak. Maka biasanya tujuannya abstrak itu harus ada apa? Pertama harus ada tujuan. Latar belakang masalah sebenarnya nggak perlu di dalam abstrak kalau ternyata jumlah kata kalian itu yang kalian syaratkan itu kecil sebenarnya. Jadi yang perlu itu adalah tujuannya apa metode yang digunakan, konsep, hasilnya apa yang dia temukan, dan kemudian kalau kalian mengacu kepada pedoman jurnal yang terbaru, itu harus ada apa kontribusinya kepada keilmuan kita.
dari penelitian yang dia lakukan. Nah, 5 hal ini tuh biasanya tuh harus termuat biasanya di dalam sebuah abstrak. Jadi silakan dicatat nanti abstrak itu isinya apa aja bagi kalian yang nantinya akan bergabung di dalam tim editorialnya. Kemudian ada kata kunci. Kata kunci ini kalau nanti biasanya kalian bisa main-main ke jurnal ya, atau biasanya kalau kalian lihat author guidelines namanya, itu biasanya kata kunci ada 4 sampai dengan 6, atau kemudian ada kata kunci 3 sampai dengan 7 biasanya. Nah, itu bisa kemudian kalian gunakan. Tetapi untuk mensiasati pedoman akreditasi yang baru dan juga untuk membuat indeksasi jurnal ini menjadi lebih cepat, gunakan kata kunci dalam jumlah kata yang pasti. Contoh, kata kunci 4 keywords, that's it. Kata kunci 5 keywords, that's it. Karena kecenderungannya apa? Kalau kalian lihat jurnal-jurnal dari Scopus yang kemudian di-discontinue, salah satunya itu ada di sini. Kata kuncinya tuh terlalu beragam jumlahnya. Kemudian untuk mengidentify bagi bahasa mesin itu cukup susah bagi dia. Karena cara mesin berpikir dengan kita itu berbeda kan. Cara mereka bertindak itu beda. Kalau mereka ya 4 yang akan mereka acknowledge, sedangkan 2 sisanya mereka nggak akan gunakan, akan mereka abaikan. Maka gunakan kata kunci dengan jumlah yang pasti. Kata kunci ini dia harus menggambarkan penelitian ataupun tulisan yang masuk kepada jurnal kita, itu sesuatu yang benar-benar spesifik. Jadi dia nggak harus dalam kata per kata, tapi dia boleh dalam bentuk frasa. Contohnya digital diplomasi, itu kan ada 2 kata gitu kan. Tapi dia merefer kepada hal yang benar-benar jelas kaitannya. Nggak hanya diplomasi yang mana, yaitunya diplomasi yang digital. Kata kunci ini gunanya apa? Ketika nanti orang ingin menemukan penelitian yang sama dengan penelitian yang masuk kepada jurnal kita ini atau calon penelitian ini, dia mengetikkan kata kunci ini di Google, dia akan menemukan penelitian-penelitian yang sejenis. Itu gunanya. Maka gunakanlah kata kunci yang benar-benar spesifik pada hal ini. Dan itu kemudian harus kalian checklist satu persatunya. Jadi kerjanya editor di awal ketika satu artikel masuk, dia ngecek ini itu tuh. Judul udah sesuai atau belum dengan panduan. Penulis dengan lembaga ada atau enggak. Kalau enggak, dia akan bikin rekomendasi temuannya apa. Abstrak sesuai enggak jumlah katanya sesuai yang dia minta. Memuat enggak 5 hal yang tadi. Kalau belum, dia akan bikin di temuan lagi. Kata kunci sesuai enggak dengan yang dia minta. Kalau enggak, minta lagi sesuai dengan rekomendasi. Nah, kemudian ada bagian utama. Ini adalah bagian yang kemudian paling krusial yang dilakukan oleh editor biasanya di awal. Biasanya dia akan ngecek latar belakang. Latar belakang itu memuat kenapa ini adalah sesuatu yang researchable. Jadi bukan memuat pertanyaan penelitian aja. Kenapa kemudian dia, ini tuh layak loh untuk diteliti gitu loh. Apa contohnya? Contoh, ketika saya jelaskan, kenapa Akram ada di pertemuan hari ini? Itu sesuatu yang researchable atau enggak? Itu pertanyaan kan? Tapi belum tentu pertanyaan itu tuh layak untuk diteliti gitu loh. Dan itu yang kemudian harus ditentukan. Nah, ini kemudian saya sarankan, mungkin untuk bagian ini kalian nanti akan butuh kakak-kakak kelas kalian yang sudah masuk kepada ranahnya, udah bikin tulisan, ataupun sudah bikin skripsi biasanya. Kemudian dia harus memuat metode. Metode itu benar-benar adalah cara kerja dia melakukan. Bukan hanya sekedar dia memuat metode pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif itu adalah menurut X, adalah penelitian yang memuat pemaknaan. Kemudian data dikumpulkan dari internet research dan lainnya. That's not a method actually. Metode itu adalah cara kita untuk mengerjakannya. Ibaratnya dalam resep kue itu kan dia jelaskan. Masukkan 2 liter air, kemudian aduk dari kanan ke kiri. Kemudian masukkan santan sebanyak 2 liter, kemudian aduk lagi dari atas ke bawah. Nah, metode itu juga harus seperti itu dianya. Jadi kata kunci apa yang dia gunakan di Google, bagaimana cara dia mengekstraksinya, bagaimana cara dia menganalisis harus ada di sana. Nah, ketika ini dikaitkan dengan panduan yang terbaru, di bagian pendahuluan dan metode ini, dia harus kemudian memuat yang namanya gap penelitian, ataupun literatur review namanya. Literatur review itu biasanya adalah hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya, maka biasanya jarang buku yang dirujuk. Tapi biasanya jurnal-jurnal terkait yang dirujuk. Maka itu yang kemudian harus kalian cari tuh. Di pendahuluan ada nggak ya ini masalahnya? Masalahnya di penelitian ini apa ya yang ingin dia cari? Ada nggak ya pertanyaannya? Ada, berarti udah centang. Kemudian kalian cari lagi riset gap-nya. Riset gap-nya ada nggak ya di sini?
Dia meneliti penelitian sebelumnya nggak ya? Dan apa kemudian dari penelitian dia yang ingin dia tutupi celahnya itu di mana? Oh ada, ternyata dia bilang penelitian sejenis pernah dilakukan oleh X, Y, dan Z tentang masalah ini. Tapi dia tidak menulis pada periode yang terbaru. Sehingga penelitian ini ingin menelaah apa perbedaannya antara periode lama dengan periode baru. Oh berarti ternyata ada gap-nya di sana. Berarti udah checklist. Kemudian ada hasil dan juga pembahasan, ini biasanya cukup clear ya bagi kita, apalagi untuk kalian yang bikin jurnal itu dari skripsi biasanya. Biasanya hasil dan pembahasan itu mahasiswa cenderungnya untuk copy dari bab yang ada di analisis biasanya. Ya, which is okay kemudian, tapi akan kita sesuaikan dengan jumlah kata biasanya nanti. Dan terakhir di simpulan, kalian harus cek lagi nih. Tadi di latar belakang kan dia jelaskan, pertanyaan penelitiannya itu adalah X contohnya. Di kesimpulan itu harus ketemu jawabannya. Kalau nggak ketemu, berarti kalian harus hilang dan bikin lagi rekomendasi untuk melakukan perbaikan. Nah, setelah bagian utama ini kalian screening semuanya, baru masuk lagi kepada bagian akhirnya. Bagian akhir itu biasanya ada referensi, sama ada ucapan terima kasih, ataupun biasanya ada mereka acknowledge apakah penelitian ini dibayar oleh lembaga sesuatu ataupun tidak biasanya. Itu yang dicantumkan. Bagian referensi ini adalah yang paling miss biasanya dikerjakan oleh seorang editor biasanya. Jadi editor yang baik itu dia akan cek tuh referensinya. Makanya itu dia gunanya pakai Mendeley yang namanya ataupun Zotero ataupun EndNote biasanya nanti. Maka kalian juga harus punya kemampuan ataupun pengalaman untuk menggunakan software-software seperti ini biasanya. Nah, nanti itu akan dicek. Kalau kalian pakai pedoman penelitian yang terbaru untuk bidang sosial, kita itu butuh minimal untuk penelitian itu 20 referensi. Itu udah minimal banget. Dan kemudian dalam waktu yang 10 tahun keterbaruannya. Jadi lewat dari 10 tahun, kita nggak bisa lagi itu menggunakan referensi untuk pada jurnal. Kecuali itu sangat krusial gitu loh. Kecuali itu nggak ada lagi teori pengganti yang terbaru yang bisa menjelaskannya. Kalau dalam bidang komputer itu beda lagi. Kalau komputer kan dia sangat cepat sekali, maka biasanya referensinya hanya dalam 5 tahun terakhir biasanya. Nah itu harus kalian cek, sesuai nggak referensinya dengan apa yang dia tulis di tag, dengan apa yang dia cantumkan di bawah. Kalau itu nggak sesuai, berarti temuan lagi. Kalau dia sesuai, kalian harus hitung lagi. Referensinya berapa? Sampai nggak 20 ya minimalnya? Oh ternyata dia sampai. Oke. Kemudian dicek lagi, referensi yang bagus, yang sesuai dengan pedoman akreditasi, 80%-nya itu harus penelitian yang terbaru. Dalam artian, 80% dari 20 referensi yang tadi itu asalnya harus dari jurnal. Bukan dari report ataupun dari, boleh dibilang, Wikipedia atau blog. Itu nggak akan kepake. Jadi 80% dari 20 referensi berapa tuh kira-kira? Sekitar 16 sampai dengan 17 referensinya itu tuh harus dari jurnal. Dan itu harus yang terbaru. Nah, sisanya gimana? 3 atau 4-nya itu boleh dari report, ataupun boleh dari website, ataupun boleh dari buku-buku teks yang kemudian digunakan dalam hal ini. Jadi pada prinsipnya, kalau kalian ingin menuliskan jurnal ini, itu adalah artikel, scope-nya yang akan kalian publish itu adalah artikel dari penelitian, maka referensinya tuh harus demikian dia. Kecuali nanti kalian ingin mempublish ternyata jurnal ini tuh publishing-nya adalah review pada sebuah buku teks atau lainnya. Itu nanti strukturnya akan berbeda lagi. Nah, itu yang kemudian akan penting bagi kita untuk menentukan. Nah, kemudian setelah ini apa? Editor yang di awal itu akan menentukan hal ini. Makanya biasanya dulu saya suka punya form editor biasanya, yang kemudian saya gunakan sendiri. Jadi kemudian saya list, judulnya udah oke, abstrak belum, atau yang mana, dan itu kemudian saya jadikan temuan. Kalau ternyata itu ada temuan, saya akan balikkan lagi kepada autornya. Nah, biasanya ini akan tergantung lagi nih dari main strategi gitu loh. Main strategi maksudnya apa? Kalau jurnalnya udah reputable, jumlah artikelnya kan banyak. Jumlah orang yang pengen masuk ke jurnal itu tentu akan lebih banyak dibandingkan yang baru gitu loh. Kalau artikelnya masih baru, kita kan terbatas nih sama jurnal yang masih masuk artikelnya. Jadi itu biasanya kalau pada saat AJIS itu masih sedikit jumlah artikelnya, saya biasanya perbaiki sendiri. Saya perbaiki sendiri apa kemudian yang kurang dari yang tadi udah saya list, kemudian saya balikkan ke autornya, saya minta persetujuan. Kalau ternyata autornya, oh oke, silakan dilanjutkan, kata dia sesuai dengan hal itu,
baru kemudian saya akan kirim dia ke reviewer biasanya. Nah, ini nanti biasanya adalah kerjanya section editor dan juga editor in chief biasanya kerjanya. Jadi dia harus tentukan tuh, kalau jurnalnya ini bicaranya kayaknya tentang teori konstruktivis kayaknya nih. Siapa ya reviewer kita yang bisa mereview tentang hal ini ya gitu. Maka mungkin reviewernya dia akan tunjuk seseorang yang paham dalam bidang itu atau yang expert di dalam bidang itu. Nah, kerjanya reviewer ini apa? Reviewer ini kerjanya nanti dia akan melihat terhadap kontennya dari jurnal itu seperti apa. Dia akan melihat isi kedalamannya. Benar nggak sih teori yang kemudian dia gunakan? Benar nggak sih kemudian keterbaruannya seperti itu? Ada nggak sih implikasinya pada keilmuan? Maka biasanya bukan mahasiswa yang nanti akan kerjakan, tapi benar-benar adalah dosen yang kemudian benar-benar mau untuk voluntary mengerjakan hal yang itu biasanya untuk si reviewer. Maka nanti reviewer ini dia ada formnya lagi tuh. Ada form yang kemudian harus dia isi, apa rekomendasinya, dan lainnya. Nah, setelah dari reviewer ini, dia akan kembalikan lagi ke editor. Editor itu akan baca nih review dari si reviewer ini. Oh, ternyata kayaknya jurnal ini nggak layak nih untuk kita terbitkan, kata dia. Nah, editor, dia akan punya decision-nya sendiri, ataupun punya kemampuan dia sendiri. Kita nih artikel kayaknya jumlahnya nggak banyak, seret gitu loh. Kita nggak punya lagi publikasi yang lain. Maka kemudian editor inilah yang nanti akan kerja gimana bisa memfulfill permintaannya dari si reviewer ini. Untuk artikel itu artinya dia sudah melakukan review. Dan review ini biasanya kita lakukan selama 2 kali, bisa double blind, bisa nanti hanya single blind, dan lainnya. Itu nanti saya akan jelaskan di pertemuan nanti ketika nanti kalian sudah dapat OJS-nya, udah bisa kita operasionalisasikan. Nah, setelah nih si editor ngelihat, oh ternyata kayaknya nih si author nih bisa nih untuk memperbaiki, maka dia akan kasih lagi tuh ke si author. Author, ini udah selesai nih di review artikel kamu, tapi ini ada perbaikan. Kamu tolong perbaiki ya. Maka author itu akan perbaikan. Nah, persoalannya tuh ada di sini. Biasanya author, terutama kalau target kalian adalah mahasiswa yang baru lulus, itu kecenderungannya nggak mau untuk memperbaiki lagi. Karena dia udah pusing selama skripsi. Otaknya udah cedera batin namanya. Dia nggak mau lagi berurusan dengan skripsinya atau memperbaikinya lagi. Karena kemudian dia harus belajar lagi kan, dia kemudian harus memperbaiki lagi, belum lagi dengan kesibukannya. Nah, kerja kita lah lagi tuh di situ, editor, yang namanya adalah section editor yang tadi, yang kemudian dia harus merubah lagi isinya itu seperti apa. Nih, editor bagian ini, dia menentukan review, ini udah sesuai atau belum. Ketika ini sudah diperbaiki lagi, autornya udah kasih lagi perbaikan, maka itu akan balik ke copy editor. Copy editor ini adalah orang yang cukup jelimet ya, dalam artian mungkin kalian bisa pilih orang yang melankolis perfeksionis biasanya. Kenapa saya bilang melankolis perfeksionis? Karena tuh sampai-sampai tipe, sampai-sampai koma itu dipikirin sama dia. Kayak nggak punya lain aja masalah hidup dia yang lainnya. Tipe, koma, strip, tanda tanya, tanda seru, dan lainnya, judul sesuai nggak, ukuran fontnya semuanya, itu akan dikerjakan oleh si copy edit ini kemudian. Ketika kata copy editornya, ini tata bahasanya nih kurang nih, bahasa Indonesianya nggak jelas nih, komanya di mana, referensinya nggak jelas di mana, dia balikin lagi tuh biasanya sama si auditor. Tapi kalau ternyata dia sudah oke, di copy editnya sudah oke, maka dia akan kasih ke editor layout namanya. Editor layout ini kerjanya ngapain? Editor layout ini kerjanya adalah dia akan menyesuaikan artikel yang tadi sudah diedit, sudah direview, sesuai dengan tema yang kita punya, sesuai dengan template yang kemudian kita ada. Dialah yang nanti kemudian memasukkan tanggalnya, submission-nya itu kapan, review-nya kapan, di accept-nya itu kapan, di dalam template tersebut. Dan dia yang nanti akan memasukkan DOI-nya itu di mana. Setelah itu selesai semuanya, tampilannya sudah bagus, sudah clear, nanti akan dikasih lagi tuh ke si proofreader-nya. Proofreader-nya ini nanti akan baca lagi nih, oh kayaknya nih udah oke nih, kayaknya nih masih kurang nih, paragraf di halaman sekian, itu kayaknya masih nggak jelas ini maksudnya seperti apa, dan kemudian ini masih layout-nya masih berantakan, kata dia. Nah, itu kerjanya biasanya. Nah, kerja dari editor layout dengan proofreader ini akan seperti apa? Boleh tanya ke KRT, nanti pusingnya seperti apa. Sampai kemudian dia nggak mau ngomong sama saya. Saya didiemin sama dia beberapa hari. Gara-gara layout-nya saya kembaliin mulu. Setelah itu selesai, barulah nanti kita akan masukkan dia ke dalam OJS kita untuk nanti kita publikasi di dalam jurnal kita.
Jadi secara garis besar itu yang nanti akan kalian kerjakan dari awal sampai dengan akhir. Intinya di sini adalah yang pertama ingin saya sampaikan, kerja di jurnal itu tidak hanya sebatas dari manajemen. Di manajemen aja itu kita udah pusing gitu loh. Begitu masuk ke dalam substansi, kita akan masuk kepada sesuatu yang lebih membaik. Maka kemudian di sini tuh tidak ada yang namanya bayaran. Makanya tadi Bu Dila ini bilang pro bono. Iya betul, ini adalah pro bono. Tapi kemudian apa dampaknya bagi kita? Saya akan bilang satu hal kepada kalian. Sejak dari AJIS itu ada, bahkan sebelum AJIS itu ada, saya tuh ngedesain logonya ASIS. Kemudian, sampai kemudian AJIS ada sekarang, dia udah DOAJ, kemudian ada Vetrian. Vetrian punya adik lagi yang namanya ada Palito nanti. Saya nggak dibayar sama sekali. Tapi apa lesson learn yang kemudian saya pelajari adalah bagi diri saya sendiri. Ketika saya ingin menuliskan sesuatu, ketika saya ingin membuat sebuah penelitian, saya menjadi lebih terstruktur kemudian. Saya menjadi lebih punya disiplin untuk diri saya sendiri. Dan itu adalah harga yang nggak bisa saya beli di mana-mana. Saya nggak bisa belajar kemana-mana. Dan kemudian, ketika kalian ingin mengambil challenge ini, karena di akhir hanya itulah reward yang bisa kalian dapatkan. Kalau kalian nggak siap untuk mengambil reward ini, mending mundur dari sekarang dan bilang sama Bagus, Bang, kita belum siap untuk bikin jurnal. Kayaknya saya mundur, Bang. Saya nggak sanggup untuk mengerjakannya. Kenapa? Karena kalau nggak begitu dari awal, kalian nggak punya komitmen dari awal, di manajemen tadi Bu Dila udah bilang tuh berentetan, ini yang akan kita kerjakan. Nanti di substansi saya juga jelaskan nih, dari sini sampai ke akhir ini loh kerjanya, dan itu berbolak-balik prosesnya. Kalau ini kita nggak mengerjakan, kita nggak punya kerja tim di sini, jurnal ini tuh nggak akan pernah terbit dianya. Itu yang harus saya jelaskan. Maka sebelum bikin jurnal ataupun lainnya, coba tentukan lagi niatnya, betul nggak sih kita butuh untuk membuat sebuah jurnal ini, dan kami komit untuk kemudian mengerjakannya. Oke, dari saya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti akan lebih banyak pada sesi diskusi dan juga tanya-jawab, sehingga kita bisa ngelihat sendiri jurnal itu seperti apa keseluruhannya yang kemudian kita siapkan ataupun lainnya. Sekian dari saya, selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Akram, dan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih banyak kepada Kak Rika atas penyampaian yang menarik, yang menghubungkan juga dari apa yang disampaikan oleh Kak Dila sebelumnya. Jadi bisa saya simpulkan dari penyampaian materi oleh Kak Dila dan Kak Rika masing-masingnya pada hari ini adalah pada penyampaian di Kak Dila ini menyampaikan tentang bahwa pengelolaan jurnal itu harus siap dalam tekanan dan ikhlas, serta tekun dan idealis, dan memahami pos-pos yang akan ditempati di masing-masing orang yang akan terlibat di dalam pengelolaan jurnal. Di mana dalam pengelolaan jurnal pun ada penilaian-penilaian tertentu, yang mananya nantinya, sesuai dengan penjelasan disampaikan oleh Kak Rika, akan ada proses-prosesnya tersendiri dari sampai tulisan hingga sampai ke penerbitannya itu sendiri. Kalau dari saya, sebelum nanti, mungkin jika nanti ada lagi next meeting ataupun next pertemuan berikutnya, sesuai tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Ardila, saya pengen nanti sudah punya, pertama nama jurnalnya apa, mungkin nanti udah ada Palito ya, tapi mungkin ada detailnya seperti apa dalam bidang keilmuan. Yang kedua sudah ada template, yang ketiga sudah ada fokus dan scope, yang keempat sudah ada author guidelines nantinya, dan yang kelima sudah ada pembagian pekerjaan. Dalam artian nih, X, Y, dan Z itu akan jadi bayangannya editor, sedangkan A, B, C, dan D itu akan ada di bagian administratornya OJS. Nah, mungkin harus ada yang 5 ini jadi PR pertama kalian nanti di dalam ASIS ataupun di dalam Palito untuk melaksanakannya. Mohon maaf Kak, suara kakak tadi Kak Rika terputus pas penyampaian yang PR untuk kita semua untuk Palito ke depan. Bisa diulang lagi Kak? Oke, mohon maaf karena jaringannya kurang bagus ya. Mungkin kalian nanti bisa membuat terlebih dahulu sebelum next meeting kita. Yang pertama adalah nama jelas dari Palito atau identitas jelasnya itu gitu loh. Kalau Palito kan belum mencerminkan keilmuan apapun gitu kan. Nah, nanti mungkin bisa dipanjangkan lagi namanya seperti apa atau gimana. Gimana, Akram? Sudah cukup jelas yang pertama. Yang kedua, sudah jelas fokus dan skopnya.
Dan ya. Yang ketiga, sudah ada author guideline. Selanjutnya, Kak. Yang keempat, sudah ada pembagian tugas, dalam artian siapa yang nanti akan jadi shadow editor, siapa nanti yang akan jadi administrator di OJS ataupun lainnya. Baik, selanjutnya, Kak. Yang kelima, sudah ada template. Template. Sudah, Kak. Mungkin dari Kak Dila ada yang ingin ditambahkan. Kak Dila, silakan. Kalau untuk tugas sebenarnya udah terwakilkan dengan Kak Rika tadi ya, dan sudah ada juga di PowerPoint. Itu adalah tugas yang perlu kalian catat. Ini kalau seandainya nanti kalian mungkin akan banyak bertemu dengan Dila dan Rika ya. Kami adalah tipikal orang yang ketika ada sesuatu pekerjaan itu di selanjutnya ternyata tidak ada progres, itu biasanya akan agak sedikit kurang suka gitu. Jadi saya berharap teman-teman pas waktu kita ketemu lagi itu memang sudah dibicarakan gitu ya. Palito itu apa kepanjangannya, kemudian yang tadi author guideline dan yang lainnya. Kalian bisa lihat Ajis sama Fetrian. Kalian beruntung loh sudah ada yang bisa kalian lihat. Dulu Kak Rika tuh nggak tahu, dia bayang-bayang aja tuh. Belajar saja sendiri gitu. Jadi tolong dilihat Ajis dan Fetriannya untuk kalian ngerjain PR ini. Terus kemudian yang kedua, teman-teman mungkin nggak kebayang cara memanage jurnal karena teman-teman belum banyak pelatihan untuk penulisan jurnal, artikel jurnal, penulisan artikel. Apalagi ini banyak mungkin ya angkatan 2021, angkatan 2020 gitu, yang belum ada pelatihan seperti itu. Jadi itu saran saya untuk ASIS, coba selenggarakan pelatihan penulisan. Karena orang yang mengerjakan jurnal itu adalah orang yang punya pengalaman menulis. Kalau nggak punya pengalaman menulis, kalian akan seperti tadi, kalian akan kosong, nggak tahu apa yang harus dilakukan, karena kalian nggak punya bayangan. Jadi ASIS, tolong lakukan pelatihan itu. Saya nggak tahu sekarang di kelas apakah kalian ada, kemudian dulu juga academic preparation program, kan dicanangkan ya untuk penulisan akademik gitu ya, pembuatan paper itu seperti apa, dan biasanya kalau di mata kuliah Karika atau mata kuliah saya, mata kuliah KMJ itu biasanya ada template yang kami bikin, ini strukturnya, ini isi dalam papernya, kalian harus seperti ini template-nya gitu. Saya nggak tahu sekarang itu apakah ada atau tidak, kalau seandainya ada, coba lihat lagi itu. Kalau seandainya itu tidak ada, coba kalian lihat template-nya Fetrian ataupun Ajis. Fetrian itu kalau saya nggak salah ingat zaman dulu, itu ada penjelasan. Introduction itu isinya harus apa aja. Kemudian metode itu isinya harus apa aja. Itu dulu ada kita bikin ya Karika ya. Nah itu bisa kalian gunakan untuk kalian paham cara menulis yang baik dan benar itu seperti apa sebenarnya. Jadi tolong ya, ini sangat pesan sekali. Saya nggak tahu siapa penanggung jawab ASIS sekarang. Kalian kalau mau jadi ikut dalam manajemen jurnal, kalian harus bisa menulis. Saya yakin kalau Akram ini udah lumayan ya, karena Akram dari dulu udah sering gitu. Mungkin sering lakukan itu. Apalagi ya? Itu saja. Mungkin kalau di satu sisi teman-teman melihat ini agak ribet dah kayaknya. Tapi kalau dilaksanakan nggak ribet kok. Buktinya Karika bisa mengerjakannya gitu ya. Walaupun ya kita nggak bisa mengikuti gaya bekerja beliau mungkin gitu. Tapi kalau Ajis mungkin satu orang Rika Isnati mengerjakan. Masa Palito dengan kalian yang belasan orang itu nggak bisa secara bahu-membahu mengerjakan. Yang penting itu adalah teamwork. Dan kalau kalian nanti ikut dalam editorial board dan juga mitra bestari dan sebagainya, jangan hanya pasang nama.
itu pesan sangat saya tekankan dari sekarang. Kalau kalian hanya untuk nebeng nama aja, mending keluar aja gitu. Keluar aja dari sekarang daripada nanti mengganggu di dalam sistem manajemen jurnalnya. Itu saja sih. Terima kasih Akram dan Kakak. Terima kasih kepada Kak Rika dan Kak Dila atas penyampaian saran untuk kita semua untuk kedepannya. Untuk dari Kak Rika sendiri disampaikan saran untuk pengelolaan jurnal kedepannya akan memuat PR besar, yakni identitas, fokus dan skop, author guideline, pembagian kerja, dan kehadiran template. Sedangkan untuk dari Kak Dila diperlukannya pelatihan kepenulisan untuk kedepannya untuk mendapat gambaran siapa pengelolaan jurnal di lapangan nantinya. Dan tentu saja diperlukannya niat dan komitmen yang kukuh untuk berjalan ke depannya. Baiklah, untuk penyampaian materi saya rasa sudah cukup, terlebih tidak ada pertanyaan yang bisa disampaikan oleh para peserta. Kurang lebihnya mohon maaf karena manusia ada tempatnya salah dan kebenaran hanya ada di Allah Subhanahu wa taala. Sesi ini saya tutup dan saya serahkan kembali kepada MC. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah sesi dokumentasi. Dimohon kepada seluruh peserta webinar kali ini untuk on cam, karena kita akan mengambil screenshot. Izin mengambil alih ya, Kakak MC. Mungkin anggota webinar bisa dihidupkan kameranya biar kita mengambil screenshot. Jadi baru bahasa mukul dah. Dia betul. Sekali lagi mungkin kepada peserta webinar atau panitia mungkin bisa dihidupkan kameranya. Yang bisa aja nih, nggak apa, yang lain mungkin lagi ada kendala dengan kameranya. Oke Bang, baik. Kita ambil screenshot ya. 1, 2, 3. Oke, sudah Bang. Oke. Oke, terima kasih Anissa. Selanjutnya adalah penutup. Baiklah, saya akan mengakhiri acara kita pada siang hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya selaku MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.